Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Amjad, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada SMP Negeri 10 Pasuruan. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kepribadian orang Muslim, yaitu tentang sifat jujur dan menepati janji. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas tentang jujur dan menepati janji, karena jujur dan menepati janji itu adalah merupakan salah satu akhlak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh anak-anakku sekalian, maka terlebih dahulu akan kita bahas mengenai akhlak. Apa sih sesungguhnya akhlak itu? Seringkali ketika kita berada di dalam kehidupan masyarakat, mendengarkan orang mengatakan akhlakmu baik, akhlakmu buruk. Bahkan ada yang lebih ekstrim mengatakan bahwa anak ini tidak berakhlak. Pertanyaannya, apa sih sesungguhnya akhlak itu? Akhlak adalah perbuatan, perkataan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena manusia itu tidak lepas daripada perbuatan, perkataan, dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akhlak itu bisa juga dikatakan adalah perkataan, perbuatan, dan nanti akan menjadi satu sikap. Nah, perbuatan, ucapan, dan sikap ini pasti dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Cuman masalahnya, apakah semuanya itu perbuatan, ucapan, dan sikap tersebut mencerminkan kepada satu kebaikan ataukah mencerminkan kepada satu keburukan? Oleh karena itu, akhlak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlakul karimah, yang kedua adalah akhlakus sayyi'ah. Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Berarti manusia yang memiliki akhlakul karimah adalah manusia yang memiliki ucapan, perbuatan, serta sikap dan tingkah laku yang mencerminkan kepada kebaikan. Lawan daripada akhlakul karimah ini adalah akhlakus sayyi'ah. Sayyi'ah ini adalah artinya jelek atau buruk. Apabila orang dalam kehidupan sehari-hari, apakah ucapannya atau perbuatannya dan ataukah sikapnya mencerminkan kepada satu aktivitas yang tidak baik, maka orang tersebut dikatakan sebagai akhlakus sayyi'ah. Orang yang memiliki akhlakus sayyi'ah, yaitu akhlak yang buruk. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang akhlakul karimah. Di antaranya adalah sikap jujur dan menepati janji. Anak-anakku sekalian, apakah jujur itu? Seringkali kalian mengatakan, oh kamu tidak jujur, oh kamu suka bohong, kamu tidak jujur. Lalu apa sih sesungguhnya jujur itu? Ini pertanyaan yang harus kita jawab, pertanyaan yang sangat bagus. Oleh karena itu, akan Bapak jelaskan. Kalian perhatikan pada papan tulis. Silakan kalian perhatikan papan tulis ini, akan Bapak terangkan satu persatu di papan tulis ini. Pengertian jujur adalah as-sidqu. As-sidqu ini diambil dari bahasa Arab siddiq, artinya siddiq, jujur. Seperti ketika kalian mempelajari tentang iman kepada Rasul, iman kepada Nabi, bahwa salah satu daripada sifat Nabi atau Rasul itu adalah as-siddiq, artinya adalah berkata jujur. Artinya berarti berkata jujur, atau berarti benar, atau berkata benar.
Atau bisa diartikan asidku atau jujur itu adalah nyata atau berkata benar. Oleh karena itu, jujur adalah perkataan yang sesuai dengan kenyataan atau realita. Realita ini adalah kenyataan. Suatu perkataan yang diucapkan, yang disampaikan kepada orang lain sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kejadian. Atau bisa juga dikatakan bahwa jujur itu adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat itu sama. Artinya, kalau dia mengucapkan A misalnya, maka yang dia perbuat adalah A. Tidak dia mengucapkan A, tetapi yang diperbuat adalah B. Ini tidak ada kesesuaian. Kalau demikian yang terjadi, maka tidak dinamakan sebagai jujur. Selanjutnya, jujur itu juga bisa dikatakan sebagai kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Antara informasi yang kita terima dengan kenyataan yang ada itu sesuai. Tidak boleh berbeda. Kalau berbeda berarti tidak jujur. Atau juga bisa dikatakan jujur itu lurus hati atau tidak bohong. Jadi lawan daripada jujur itu tidak bohong. Kalau orang tidak bohong berarti dia itu jujur. Misalnya, orang berkata apa adanya, tidak ditambahi atau tidak dikurangi. Ini adalah jujur. Berkata apa adanya, tidak ditambahi atau tidak kurangi. Nah, ini seringkali dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang mendapatkan satu informasi, kemudian informasi tersebut dia sampaikan kepada orang lain. Nah, pada saat dia menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain, mesti ada bumbunya, ada yang tambahannya. Ada kalanya ketika tidak sesuai, tidak cocok dengan hati nuraninya, dia kurangi informasinya, sehingga informasi yang disampaikan oleh orang lain sudah tidak sesuai dengan kenyataan. Ini dikatakan orang tersebut tidak jujur. Makanya kalau kalian dikatakan sebagai orang jujur, maka apa yang kalian katakan harus tidak ada tambah, tidak ditambah atau dikurangi. Informasi tersebut utuh, sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan realitas yang terjadi. Anak-anakku sekalian, atau bisa kita katakan tidak berlaku curang, mengikuti aturan yang berlaku. Salah satu contoh orang jujur itu adalah dia tidak berlaku curang, mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Satu contoh, ketika kalian mengikuti satu kegiatan, di mana kegiatan tersebut ada aturannya, misalnya lomba, di situ kan ada aturannya. Ketika kalian melaksanakan lomba atau kegiatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, maka kalian dikatakan sebagai orang yang jujur. Tetapi sebaliknya, ketika kalian mengikuti satu kegiatan atau mengikuti lomba, aturan-aturan yang berlaku tidak kamu jalankan sebagaimana mestinya, atau kalian menyimpang dari aturan yang berlaku tersebut, maka kalian dikatakan sebagai orang yang tidak jujur atau orang yang curang. Orang yang tidak jujur contohnya seperti orang yang berbuat riya. Orang yang berbuat riya itu, atau orang yang ingin dipuji, riya itu artinya adalah orang yang ingin dipuji. Maksudnya orang yang melakukan satu aktivitas kehidupan, melakukan satu perbuatan, melakukan satu amalan, perbuatan atau amalia yang dia lakukan itu tujuannya tidak lain adalah ingin dipuji oleh orang. Nah, ketika ini dilakukan oleh orang, maka orang di atas antara apa yang dia ucapkan dan yang dia perbuat berbeda atau tidak sesuai. Dia mengatakan kepada orang lain, saya berbuat seperti ini tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah. Saya ikhlas yang saya perbuatan. Itu di dalam mulutnya.
Tetapi kenyataannya sesungguhnya apa yang dia lakukan itu tidak lain tujuannya adalah ingin dipuji oleh orang lain. Misalnya dia sedekah, nyumbang sesuatu, dia berkata kepada orang lain, saya nyumbang ikhlas. Tetapi sesungguhnya ketika dia nyumbang, dia datangkan orang lain untuk melihat, atau apa yang kita sumbangkan ini dilihat oleh orang lain. Di syuting misalnya, didatangkan wartawan. Nah sesungguhnya ini adalah perbuatannya ingin dipuji orang lain. Nah ini juga bisa dikatakan sebagai orang yang tidak jujur. Anak-anakku sekalian, yang paling penting di dalam implementasi sikap jujur itu adalah terletak pada ucapan dan perbuatan. Sekali lagi, yang paling penting yang dikatakan jujur itu adalah terletak pada ucapan dan perbuatan. Artinya, orang yang melakukan suatu perbuatan sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Saya ulangi lagi, orang yang melakukan suatu perbuatan sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Kalau demikian, pasti orang tersebut dikatakan sebagai orang yang shadiq, orang yang jujur. Jujur ini wajib dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu, dan berkatalah kalian semua qawlan sadida, dengan perkataan yang benar. Jadi qawlan sadida ini adalah berkata jujur. Nah, berkata jujur ini ada pada Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ini hukumnya wajib kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, karena ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, Imam Ghazali membagi jujur itu menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat. Kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amalia. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah jujur dalam niat. Apa jujur dalam niat itu? Niat atau motivasi bagi setiap gerakan dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah-perintah Allah. Imam Ghazali membagi jujur yang pertama niat ini kecenderungannya adalah jujur dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Artinya setiap ibadah yang kita lakukan adalah demi Allah, ikhlas demi Allah, semata-mata karena Allah. Kalau ibadah yang kita lakukan itu tidak ikhlas karena Allah, maka ibadah kita tidak jujur menurut Imam Ghazali. Meskipun menurut syariat syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tetapi sikap jujurnya ini tidak ada. Yang kedua adalah jujur dalam perkataan atau jujur dalam lisan, jujur dalam ucapan. Artinya berkata atau memberitakan atau menginformasikan sesuai dengan realitas yang terjadi, sebagaimana pengertian yang kita bahas di atas. Jujur dalam perkataan, berkata apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi, berkata sesuai dengan kenyataan, berkata sesuai dengan realitas. Anak-anak sekalian, pembagian jujur yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan atau amalia. Amalia ini adalah bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya adalah perbuatan. Maksudnya, jujur dalam perbuatan atau amalia adalah keseimbangan antara lahir dan batin, sehingga tidak ada perbedaan antara amal lahir dan amal batin. Harus
harus sama, harus sinkron, sesuai, cocok. Kalau batinnya ini adalah dia ikhlas kepada Allah, maka lahir atau implementasi daripada perbuatan atau wujud dalam perbuatan sehari-hari juga ikhlas kepada Allah, mengharapkan ridho daripada Allah. Dapat kita simpulkan sekali lagi, jujur menurut Imam Ghazali itu dibagi menjadi 3. Yang pertama jujur dalam niat, yang kedua adalah jujur dalam lisan atau jujur dalam berkata, yang ketiga jujur dalam perbuatan. Anak-anakku sekalian, kejujuran adalah fondasi tegaknya keadilan, perdamaian, ketentraman, dan kesejahteraan. Dengan demikian dapat kalian pahami bahwa kejujuran hanya dimiliki oleh orang-orang yang unggul. Orang-orang yang unggul itu adalah orang yang menjunjung tinggi nilai kebaikan dalam kehidupan. Memang berat orang melakukan jujur ini. Makanya ketika orang itu melakukan jujur dalam setiap gerak, langkah, ucapan, perbuatan, dan sikapnya, maka dia dikatakan sebagai orang yang unggul. Sebab tidak mungkin orang yang tidak unggul tersebut kemudian dia jujur, tidak. Orang unggul mesti dia jujur, atau kejujuran ini akan dimiliki sebagai orang unggul. Nah sekarang coba kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah selama ini kita sudah berlaku jujur? Baik jujur pada diri kita sendiri, jujur kepada orang tua kita, jujur pada keluarga kita, atau kita jujur kepada masyarakat, jujur kepada orang lain. Nah, kalau ketiga-tiganya kita sudah bisa berlaku jujur, maka kita dikatakan sebagai orang yang unggul. Anak-anakku sekalian, kejujuran atau kebenaran merupakan dasar keimanan, sedangkan kebohongan atau kedustaan merupakan dasar kemunafikan. Bisa kita katakan jujur ini adalah fondasi. Fondasinya orang yang iman. Sebab kata-kata iman itu sendiri adalah at-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Yang namanya iman itu adalah at-tasdiq. Tasdik itu adalah jujur. At-tasdiq itu adalah benar, membenarkan Allah bahwa Allah itu ada. Oleh karena orang yang berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari ini, dia sudah punya fondasi untuk menegakkan keimanan. Sebaliknya, ketika orang tersebut dusta, seringkali bohong, nah dia juga akan membuat satu fondasi, tapi fondasinya adalah fondasi kemunafikan. Dan untuk menerapkan kejujuran dalam kehidupan, maka salah satu cara yang harus dilakukan adalah bergaul dengan orang-orang yang benar. Anak-anakku sekalian, agar kalian bisa terlatih untuk bersikap, berkata, berbuat jujur, maka salah satu cara yang harus kalian lakukan tidak lain adalah kalian harus berkumpul, kalian harus berteman, berkumpul dan berteman kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Sebab inilah salah satu cara yang harus kalian lakukan bila kalian menginginkan memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kebenaran atau kejujuran itu akan membimbing manusia kepada kebajikan, dan kebajikan membimbing ke dalam surga. Orang-orang yang terbiasa berkata benar atau berkata jujur akan mendapat panggilan menjadi orang yang siddiq, artinya orang yang terbiasa teguh dalam kebenaran. Sebaliknya, sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu menuntun ke neraka. Orang yang terbiasa berkata dusta akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta. Lalu sekarang kita milih yang mana? Apakah kita milih yang jujur, yang benar, ataukah kita milih orang yang dusta? Kalau kita pilih orang kebenaran, kita pilih kejujuran, kebenaran, maka akan dibimbing oleh Allah menuju ke surga. Tetapi kalau kita pilih dusta, kebohongan, maka
akan terbimbing menuju kepada surga. Sekalian, itulah pembahasan kita berkaitan dengan jujur. Selanjutnya akan kita bahas tentang janji, menepati janji. Apa sih menepati janji itu? Menepati janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Berarti titik tekannya ada pada ucapan atau menyatakan kesediaan atau kesanggupan. Kata kuncinya orang menepati janji itu adalah kesediaan dan kesanggupan terhadap apa yang dia berbuat atau terhadap apa yang dia janjikan. Oleh karena itu, setiap janji harus dilaksanakan, karena janji itu adalah hutang. Kalau kalian punya janji kepada seseorang, kemudian janji tersebut tidak kalian laksanakan, sama saja kalian punya hutang. Kalau kalian punya hutang, berarti kamu punya dosa. Kalau kamu punya dosa, nanti akan ditagih nanti di akhirat. Anak-anakku sekalian, lalu bagaimana cara membiasakan agar kita memiliki sikap jujur dan menepati janji? Di sini Pak Amja akan bahas tentang perilaku orang yang bersikap jujur dan menepati janji. Anak-anakku sekalian, perhatikan perilaku orang yang jujur dan menepati janji. Perilaku orang yang jujur dan menepati janji yang pertama adalah: 1. Tidak bersikap pura-pura. Kalau bahasa kita sehari-hari, bersikap yahanu, tidak bersikap pura-pura. Yang kedua adalah perilaku orang yang jujur dan menepati janji adalah tidak berkata bohong. Kalau kita sudah bohong, otomatis tidak jujur. Dan kalau kita bohong pun otomatis tidak akan menepati janji. Yang ketiga adalah tidak menipu diri sendiri atau orang lain. 4. Mau mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain. Nah, ini kadang-kadang kita itu ketika bersaing kepada orang lain, kemudian kita tidak mengakui kelebihan orang lain. Yang dilihat adalah kekurangan orang lain, sementara kita dianggap sebagai diri kita sendiri. Kita nilai orang yang memiliki satu kelebihan. Itu tidak baik. Oleh karena itu, agar kalian itu menjadi orang yang jujur dan dia itu akan selalu menepati janji, maka kamu harus mampu mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain. Yang kelima adalah dapat mengemban kepercayaan atau amanah orang lain. Kalau kalian dikasih amanah, kepercayaan oleh orang lain, maka kamu harus mampu untuk melaksanakan kepercayaan orang lain tersebut. Jangan sampai tidak. Yang keenam adalah dapat mengemban kepercayaan orang tua dan keluarga. Ingat, kalian harus mampu untuk menjaga nama baik keluarga kalian. Jangan sampai dengan sikap kalian yang tidak jujur, sikap kalian yang tidak menepati janji akan menjadikan nama baik keluarga kalian tercoreng. Oleh karena itu, ini adalah sebagai amanah yang harus kalian pegang erat-erat, sehingga keluarga kalian tetap sebagai keluarga yang baik, tidak tercoreng oleh nama baiknya, tidak tercoreng oleh sikap kalian. Yang ketujuh adalah tidak membohongi diri sendiri dan orang lain. Kadang-kadang manusia itu terhadap dirinya sendiri juga bohong, apalagi kepada orang lain. Kalau sudah demikian, maka ini yang digambarkan dalam hadis di atas, orang tersebut akan dicap oleh Allah, akan mendapatkan sebutan dari Allah adalah sebutan sebagai pendusta. Selanjutnya adalah tidak merugikan orang lain. Ini adalah salah satu cara yang harus dilakukan orang yang menepati janji. Yang pertama, dia harus melaksanakan perjanjian yang telah dia sepakati. Kalau dia sudah janji, maka harus ditepati.
Kalau dia sudah sepakat terhadap satu hal tertentu, maka harus kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai sudah kalian sepakati, sudah kalian janji, kemudian tidak kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah perilaku orang yang menepati janji adalah tidak mengkhianati diri sendiri atau orang lain. Khianat kepada dirinya sendiri, khianat kepada orang lain, artinya dia tidak menepati janji. Yang ketiga adalah tidak bersumpah palsu atau berdusta. Ini seringkali di dalam kehidupan masyarakat kita sering mendengar orang-orang gampang dia itu bicara, gampang dia berkata, sedikit-sedikit sumpah wisu, sumpah saya bisa, sumpah saya laksanakan. Tetapi sesungguhnya dia hanya berucap gitu saja, implementasinya, pelaksanaannya dia tidak melaksanakan. Nah, kalau demikian, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang yang sumpah palsu atau berdusta. Yang keempat adalah setia kepada siapapun. Kepada siapapun dianjurkan kita untuk setia. Kepada diri kita sendiri kita setia. Kepada keluarga kita juga harus setia. Kepada orang lain kita harus setia. Kepada teman atau sahabat kalian itu harus setia. Jangan sampai kalian mengkhianatinya. Demikian anak-anakku sekalian, pertemuan pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat bertemu kembali.